Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Hari ini kami akan menyajikan beberapa informasi menarik untuk Anda. Di antaranya Fakultas Farmasi Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menggelar kuliah tamu. Dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI bekerja sama dengan Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menggelar Focus Group Discussion FGD uji sahih rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Pemirsa, mengawali informasi hari ini, Fakultas Farmasi Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menggelar kuliah tamu. Selain itu, pada kesempatan ini juga dilaksanakan penanda tanganan kerjasama antara Fakultas Farmasi UMN Al-Wasliyah dengan Fakultas Farmasi Universitas Islam Indonesia. Fakultas Farmasi Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menyelenggarakan kuliah tamu dan penanda tanganan Memorandum of Understanding MOU. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Udin Samsudin Jalaluddin Lubis, Kampus Syekh Haji Muhammad Yunus UMN Al-Wasliyah pada 2 Juli 2024. Dalam kesempatan ini, Fakultas Farmasi UMN Al-Wasliyah menjalin kerjasama melalui penandatanganan MOU dengan Fakultas Farmasi Universitas Islam Indonesia UII. Kerjasama yang akan dijalin nantinya yaitu dalam bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia SDM lulusan. Mengingat saat ini institusi farmasi berkembang dengan sangat pesat, sehingga dibutuhkan SDM yang berkualifikasi magister atau S2. Kalau untuk saat ini memang minimal untuk kerjasama yang bisa kita lakukan itu untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM lulusan. Ya, kita masih sangat butuh dengan lulusan-lulusan yang berkualifikasi S2. Ya, apalagi seiring dengan penambahan jumlah institusi farmasi di Indonesia yang sudah hampir mendekati 300 institusi, tentu kan kebutuhan dosen semakin meningkat tuh. Maka dengan kerjasama ini kami berharap nanti lulusan-lulusan dari UMN farmasinya bisa lanjut studi di S2 Farmasi UII yang nanti harapannya minimal ya bisa membantu mencukupi kebutuhan dosen maupun kebutuhan nakes-nakes di area yang lain, baik itu di pelayanan maupun di area kebutuhan pengembangan sains dan industri. Nah, kalau ke depannya tentu tidak hanya berhenti di sini, tapi kolaborasi misal untuk nanti ada MBKM, untuk mahasiswa S1, kemudian untuk pengembangan kolaborasi penelitian maupun pengabdian, kami harap bisa dikembangkan juga. Dekan Fakultas Farmasi UMN Al-Wasliyah Apoteker Mindal Sari Lubis SFAM MSI menuturkan, bahwa kerjasama dengan UII juga akan dijalin dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ia berharap agar nantinya lulusan dari Fakultas Farmasi UMN Al-Wasliyah dapat melanjutkan pendidikan ke program Magister Farmasi di UII. Kerjasama yang terjalin itu meliputi ruang lingkup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nantinya kita akan sharing penelitian dan pengabdian masyarakat. Kemudian untuk di tingkat pendidikan, harapan kita mahasiswa kita yang S1 Farmasi dan PSPPA yang di tingkat akhir itu akan melanjutkan kuliah studi S2-nya di sana. Pada kegiatan kuliah tamu hadir Apoteker Saipuddin MSI PhD dari UII sebagai narasumber. Ia memaparkan mengenai pengembangan kefarmasian dan kesehatan berbasis sains data. Dijelaskan bahwa Big Data adalah aset informasi yang bervolume, berkecepatan tinggi dan beragam yang membutuhkan bentuk pemrosesan informasi yang inovatif dan hemat biaya untuk meningkatkan wawasan dan pengambilan keputusan. Diharapkan Big Data ini dapat meningkatkan luaran terapi pada pasien yang nantinya akan berdampak secara tidak langsung terhadap kebutuhan biaya kesehatan. Penguasaan sains data menjadi kunci dalam manajemen kesehatan dan pengambilan kebijakan dalam bidang kesehatan. Sehingga farmasi sebagai tenaga kesehatan perlu meningkatkan kompetensi dalam bidang Big Data atau sains data. Ya, jadi kalau dari materi yang saya sampaikan, nanti juga sesuai dengan bidang penelitian saya, harapannya Big Data nanti bisa dimanfaatkan untuk semakin meningkatkan luaran terapi pada pasien. Ya, karena nanti akan berdampak juga secara tidak langsung ke kebutuhan biaya kesehatan.
Jadi kita bisa menggunakan data-data klinis yang sudah ada untuk merancang model-model statistika yang bisa dimanfaatkan untuk semakin memperbaiki terapi yang diberikan kepada pasien. Nanti harapannya akan semakin meningkatkan keluaran terapi dan impact-nya nanti bisa ke penurunan kebutuhan. Dunia farmasi saya kira sudah ya, walaupun memang belum betul-betul masif ya. Jadi misal kalau untuk di bidang pengembangan obat atau senyawa baru, itu kan sudah ada tuh pendekatan omics ya, misal pharmacogenomics, metabolomics yang memang tadi harapannya bisa mengembangkan obat-obat yang semakin sesuai dengan pendekatan personalized medicine, pengobatan yang semakin individual tadi ya. Kemudian juga dalam penemuan senyawa obat ataupun pengembangan obat baru itu bisa memangkas waktu. Kalau dulu kan untuk dapat obat baru bisa perlu waktu puluhan tahun itu ya. Nah kalau sekarang dengan penggunaan big data, pendekatan omics itu bisa memangkas mungkin bisa tinggal separuh atau bahkan kurang dari waktu yang diperlukan sebelumnya untuk pengembangan dan penemuan senyawa obat baru. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, mahasiswa Fakultas Farmasi UMN Al-Wasliyah akan lebih giat untuk meningkatkan kompetensi diri di tengah perkembangan dunia kesehatan yang semakin cepat. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi Rifki Kusuma UMN Channel mengabarkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI bekerja sama dengan Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menggelar fokus group discussion uji sahih rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Acara ini dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan pengayaan dari pakar, penyelenggara pemerintahan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI bekerja sama dengan Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menggelar fokus group discussion FGD uji sahih rancangan undang-undang RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Udin Samsudin Jalaluddin Lubis, Kampus Syekh Haji Muhammad Yunus UMN Al-Wasliyah pada 4 Juli 2024. Acara ini digelar untuk mendapatkan pengayaan dan masukan dari pakar, penyelenggara pemerintahan, dan pemangku kepentingan lain atas naskah akademik dan draft RUU yang telah selesai disusun oleh Panitia Perancang Undang-Undang DPD. Rektor UMN Al-Wasliyah Dr. Haji Firmansyah MSI mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan dan ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara FGD uji sahih RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Ia berharap agar kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan dengan melibatkan Pusat Kajian Fakultas Hukum UMN Al-Wasliyah. Apresiasi untuk DPD dan ucapan terima kasih kepada tim DPD yang memilih UMN Al-Wasliyah sebagai tuan rumah dan juga termasuk panitia dan narasumber juga ada dari kita di Fakultas Hukum. Ini menunjukkan bahwa Fakultas Hukum UMN Al-Wasliyah bisa berkontribusi untuk negara. Ini kan undang-undang yang sudah ada, lalu ada beberapa tentu yang diinisiasi oleh DPD RI untuk diperbaiki atau direvisi. Kita mendukung untuk itu. Dan harapan kita ke depan tentu berharap juga supaya kegiatan-kegiatan seperti ini bisa dilanjutkan bekerjasama dengan pusat kajian di Fakultas Hukum UMN Al-Wasliyah. FGD uji sahih RUU tentang administrasi pemerintahan dihadiri oleh 3 narasumber, yaitu anggota tim ahli penyusunan RUU Administrasi Pemerintahan DPD RI Profesor Dr. Muhadam Labulo MSI, Inspektur Kabupaten Deli Serdang Haji Edwin Nasution SHMSI, dan dosen Fakultas Hukum UMN Al-Wasliyah Dr. Nelvitia Purba SHM Hum. Profesor Dr. Muhadam Labulo MSI menjelaskan ada sejumlah hal yang menjadi perhatian berdasarkan masukan dari masyarakat, yaitu pemerintahan elektronik, fiktif positif, peninjauan kembali diskresi, etika pemerintahan, dan penguatan peran aparat pengawasan intern pemerintahan atau APIP. Ya, saya kira baik dalam rangka untuk memperbaiki undang-undang administrasi pemerintahan kita yang sudah lebih dari 10 tahun kita implementasikan. Nah, dari hasil evaluasi tentu saja
banyak masukan dari berbagai elemen, stakeholders untuk melakukan revisi. Nah, revisi itu berkaitan dengan 5 hal pokok. Satu, terkait dengan electronic government. Paradigmanya kita sekarang sudah masuk kepada 4.0 itu, sehingga revolusi informasi itu tentu saja berdampak pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Nah, yang kedua soal diskresi, bagaimana penggunaan diskresi secara detail, karena itu kita mengatur ulang, paling tidak memberikan prinsip-prinsip penting sehingga bisa diatur di dalam aturan yang lebih penting. Kenapa mesti diperbaiki kembali diskresi? Karena banyak orang memanfaatkan diskresi itu sebagai sebuah tindakan yang bisa masuk ke ruang pidana. Karena mens rea itu susah sekali diukur ya. Niat jahat itu susah diukur, karena itu diskresi perlu diukur katanya supaya ada kepastian. Yang ketiga adalah terkait dengan fiktif positif. Kenapa fiktif positif? Karena ada undang-undang cipta kerja yang mengubah ya durasi untuk pelayanan itu, sehingga yang 5 hari di undang-undang cipta kerja kita mesti sesuaikan juga di dalam undang-undang administrasi pemerintahan. Nah, yang keempat itu berkaitan dengan peran APIP, ya aparat pemeriksa internal pemerintah itu yang selama ini dianggap malfunction, tidak terlalu berfungsi maksimum, dan banyak mengalami disharmoni dengan APH, aparat penegak hukum. Sehingga peran APIP itu mesti ditonjolkan kembali dalam undang-undang administrasi pemerintahan. And the last one itu about government ethics. Ya. Jadi kita perlu mengatur kembali etika pemerintahan. Anda bisa lihat semua cabang kekuasaan itu, hampir semua ya punya satu experience atau satu kasus yang memperlihatkan bagaimana pejabat administrasi di semua cabang kekuasaan itu melanggar etik. Tetapi berapa banyak yang bisa ditegakkan itu? Dalam kasus terakhir misalnya adalah putusan Dewan Etik KPU memberhentikan ketua KPU. Itu menunjukkan bahwa peran etik itu sangat diperlukan. Jadi kalau semua institusi, apakah itu Dewan, Komisi, badan-badan etik pada semua cabang kekuasaan diaktifkan, tentu akan jauh lebih baik daripada kita cuma bersandar pada hukum yang kita sudah pesimis dengan hukum itu. Nah, mesti dia diimbangi dengan sanksi etik maupun sanksi administrasi. Nah, saya kira undang-undang ini atau revisi ini ke arah sana. Bagaimana mengimbangi aspek-aspek hukum itu dengan sanksi etik dan sanksi administrasi itu. Nah, kita akan letakkan itu ke sana. Dosen Fakultas Hukum UMN Al-Wasliyah Dr. Nelvitia Purba SHM HUM menyatakan setuju dan sependapat dengan sejumlah perubahan yang diusulkan DPD. Salah satunya berkaitan dengan pengaturan tentang etika pemerintahan. Inspektur Kabupaten Deli Serdang Haji Edwin Nasution SHMSI mengatakan sangat mendukung perubahan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menuju ke arah yang lebih baik. Apalagi yang berkaitan dengan kerja inspektorat. Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang PPUU DPD RI Dr. Dedi Iskandar Batubara MSPMH mengatakan bahwa RUU tentang administrasi pemerintahan didesain untuk mendorong terciptanya tertib administrasi, akuntabilitas, kepastian hukum, perlindungan, pelayanan, dan pelaksanaan prinsip pemerintahan yang baik serta efisien, efektif, dan menghambat kesuburan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan administrasi pemerintahan. Hanya beberapa pasal yang secara undang-undang itu diperbolehkan untuk diubah. Di antaranya misalkan soal diskresi, kemudian soal kewenangan, dan beberapa hal substansi lainnya. Intinya bahwa sesungguhnya undang-undang administrasi pemerintahan ini diharapkan pasca perubahan ini bisa berjalan dengan lebih maksimal. Meskipun sesungguhnya undang-undang yang lain itu kan hari ini semangat pemerintah kan semangat omnibus. Bagaimana mengatur undang-undang dalam satu payung besar yang kemudian itu bisa mengorkestrasi seluruh kebutuhan akan aturan dan regulasi. Karenanya saya kira meskipun sebagian dari undang-undang ini kemudian itu dirasakan sudah bisa berjalan dengan baik selama hari ini, tapi ternyata di lapangan kan kita bertemu bahwa prakteknya ternyata tidak semudah yang seperti dibayangkan. Karenanya mesti ada penyesuaian, apalagi sudah lahir Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu kemudian mengambil sebagian dari
undang-undang yang diatur di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ini kan mesti diharmonisasi lagi. Diharmonisasi itu artinya disesuaikan dulu nih mana pasal-pasal atau bab-bab atau isi dari undang-undang ini yang kemudian dirasa perlu untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi, Rifki Kusuma, UMN Channel mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.